Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kesempatan kita akan kita itu pengajaran. Sallallahu alaihi wasallam dan itu Rasul. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Sang Maha Sempurna, Sang Maha Kuasa, Sang Maha Bijak, Sang Maha Besar. Dialah Allah, penggenggam semesta alam. Tidak lupa kita sanjungkan salam dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah berapa hari Kang Diki nggak kuliah ya? Kita rindu juga ya kepada beliau misi kajian atau kuliah. Mungkin hatinya dia masih terpaut di tempat istilahnya ya. Dia tidak betah kalau di luar. Tapi kita doakan di luar selalu sudah mendapat ketenangan, keamanan, dan sehat dan walafiat. Amin ya. Kurang kencang dong. Makasih caranya. Kita sudah tahu perbedaan sabarnya penduduk rohani dengan penduduk dunia. Kalau penduduk dunia itu hanya mencari duniawi dan hasilnya, sedangkan penduduk rohani itu mencari apa? Mencari keridhaan Allah. Responnya artinya dalam merespon kesabaran itu, penduduk dunia itu masih dengan berat hati dan masih harapan pengen cepat selesai. Kesabaran itu pengen cepat keluar dari masalah. Nah, sedangkan penduduk rohani itu masih tetap tenang, yakin dan ikhlas karena tahu segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya dan akan membawa dampak positif yang diberikan dari Allah. Kemudian bagaimana ketahanan dalam kesabaran penduduk dunia? Penduduk dunia dalam menjalani kesabaran pasti ada yang goyah, ada yang sampai, ada yang mendapatkan hasil. Kalau hujannya berlarut-larut pasti kebanyakan kandas ya. Di dunia pasti kandas, artinya tidak sabar. Bahkan sampai-sampai yang terakhir ya putus asa. Yang bunuh diri itu bagian dari keputusasaan, ketidaksabaran dari penduduk dunia. Tapi bagaimana kalau penduduk rohani? Penduduk rohani itu stabil, terus ketahanan kesabarannya luar biasa. Karena kesabaran itu kan kata Imam Ghazali itu ibarat perhiasan akhirat. Stabil terus, artinya kita dari sekarang belajar sampai di mana menguji kesabaran kita. Setiap ada masalah. Jadi pegangan sabar dan tenang itu bagi penduduk rohani sangat harus jadi pegangan. Jadinya penduduk rohani dalam membangun kesabarannya tidak ada perubahan, terus stabil dan tenang terus. Jadi jangan pernah namanya seperti penduduk dunia itu ngeluh. Ngeluh itu pasti ciri-ciri dari ketidakstabilan dan ke arah keputusasaan. Kemudian orientasinya apa? Arahnya apa maksudnya kita orang? Kalau penduduk dunia itu kesabaran itu masih bergantungnya kepada pengharapan manusia, bahkan pujian.
Kemudian kalau penduduk rohani pasti hanya kepada Allah. Nah, itu bagian kesimpulan dari ceramah saya kemarin. Kemudian kita akan masuk tahapan kesabaran dalam penduduk rohani. Bagaimana pembelajaran penduduk rohani? Mimpi sebagai cahaya rohani. Saya sendiri tadinya kalau sebelum kita menginjakan di tanah Uyah itu belum pernah paham, bahkan mungkin baru dilempar Kang Diki baru sebulan 2 bulan ini kan kita tahu penduduk rohani. Tapi pada prinsipnya pada saat kita belajar seperti kita memahami apa yang dikatakan kata-kata dari Robiatul Adawiyah kemarin itu, kita paham kok tingkatannya tinggi sekali makomnya gitu. Ya Allah, ketika kalau aku hanya beribadah, hanya ingin takut nerakamu, maka aku ceburkan ke neraka. Insya Allah jauhnya bumi dan langit dari kita itu kan. Ini makom apa, cara belajarnya bagaimana, cara baca kecintaan kepada Allah itu bagaimana, kan tentu itu. Kok bisa? Ini saya udah tahu lama seperti kayak gini, itu tahu. Tapi kok bisa sampai segitu? Makanya bukti real Rabiatul Adawiyah diantaranya kan, kalau orang bilang karamah, ketika orang-orang masyarakat penduduk situ memohon hujan, kan udah sampai 2 kali dilakukan tidak hujan-hujan, ketika bubar datang Rabiatul Adawiyah menengadahkan tangan langsung turun hujan. Ini orang benar-benar doanya udah diterima Allah, dekat sekali gitu kan. Nah ternyata yang seperti kayak gini kan penduduk rohani itu, penduduk rohani. Bahkan mungkin juga sebenarnya penduduk hati juga penduduk langit. Penduduk langit seperti Wais Al-Qarni. Wais Al-Qarni itu di orang kampung, tidak terkenal, tidak dekat, tidak jauh dari Nabi, juga tidak pernah ketemu, jauh dari sahabat. Tapi ketika dia ke Madinah pengen berjumpa Nabi pun, padahal itu nggak punya, tidak bertemu sama Nabi. Bahkan balik lagi karena Nabi pada saat itu perang, dan ketika Nabi balik udah nggak ada. Nabi tahu bahwasanya ini termasuk penduduk langit kan, Wais karena ini. Maka bilang sama sahabat, maka mintalah doa kepada dia. Sahabat pun bingung kan, siapa sebenarnya ini? Sampai Nabi meninggal pun para sahabat belum berketemu kepada Wais Al-Qarni ini. Maka para sahabat diantaranya Umar bin Khattab pun mencari-cari gitu, sampai ketemu. Maka ya itu tahu seperti orang biasa sebenarnya, tapi kemuliaan dan amalnya itu terkenal di penduduk langit, maksudnya para malaikat. Maka ketika meninggal pun Wais Al-Qarni ini, padahal di kampung, kenapa ya banyak yang merawatnya, memandikannya banyak, menguburkan banyak. Ternyata itu makhluk-makhluk dari langit, berduyun-duyun banyak. Padahal di kampung yang sedikit penduduknya, seperti itu. Saya juga nggak habis pikir, kenapa Kang Diki kok yang diajarkan seperti ini gitu. Apa kita bisa sampai gitu? Bisa nggak kira-kira? Berat sekali kalau saya. Jadi kalau saya bilang lebih berat dari muamalah, lebih berat pelaksanaannya. Karena apa? Menyinggung hati, menyangkut hati. Berat sekali. Dan hanya orang-orang yang benar-benar bekerja keras, benar-benar memperbaiki diri, insya Allah rekan-rekan yang seperti itu sampai. Begitu ya, penduduk rohani itu yang tadinya pemahamannya saya jauh apa itu, ternyata tahu-tahu setelah di sini. Sikap penduduk rohani terhadap mimpi itu satu, tidak tergantung atau fanatik terhadap mimpi. Kemudian mimpi pun, jadi artinya tidak semua mimpi itu diterima.
biasanya orang-orang begini itu selektif, artinya memahami tidak hantem bahasa Jawanya, hantem kurang semua mimpi pasti baik, tidak. Selektifnya itu karena insya Allah dikasih Allah pemahaman, ini tuh mimpi yang bercampur dengan jin, ini yang membuat. Jangan disangka iblis itu nggak bisa memberi mimpi, setan itu nggak bisa memberi mimpi. Bahkan kalau kita tahu iblis itu ilmunya luar biasa, jauh dari kita, ilmu agamanya, pemahaman, bahkan Al-Quran pun lebih tahu dari iblis. Karena iblis itu asalnya dari Azazil, dia seorang panglima malaikat, dan ibadahnya paling diterima Allah, luar biasa. Jadi kalau dihitung ilmu agamanya luar biasa. Jangan disangka dia nggak bisa ngasih mimpi yang luar biasa juga. Nah itu ternyata Allah kasih pemahaman kepada orang-orang penduduk rohani dengan bisa selektif terhadap mimpi itu sendiri. Tidak semuanya diterima, tiap mimpi. Jadi ini mengandung jin, enggak. Insya Allah kalau yang sudah paham, ngerti. Nah ternyata ilmu mimpi itu sudah banyak disampaikan para ulama tabi'in zaman dahulu kan. Makanya di situ ada ilmu ru'yatul haq, ilmu mutawatir, ru'yah mutawatirah, hampir mirip-mirip dengan hadis juga. Jadi kalau perawinya banyak, kalau di hadis itu udah di sana-sananya itu termasuk hadis mutawatir. Kalau di mimpi ya ru'yah itu mutawatirah. Kemudian kalau kayak seperti mimpi kok, nah ini yang mungkin ya mimpi tapi temanya mirip, misalkan bencana banyak tapi dimimpikan oleh banyak orang, itu termasuk mimpi-mimpi yang tawatur. Karena ada ilmu-ilmunya yang itu udah sampaikan. Karena semoga Kang Diki lebih memperdalam tentang ilmu-ilmu ini disampaikan kepada kita ya. Insya Allah nanti semoga yang saya sampaikan ini bisa dipahami Kang Diki, kemudian disampaikan dan prinsip gitu, agar kita paham benar gitu, sehingga kita bisa membedakan mimpi ini. Nah sebenarnya ilmunya juga udah mau tapi ini kan khusus mimpi-mimpi yang udah disampaikan akan divalidasi sama tim IT, timnya Mas Julian. Artinya nanti ini mimpi bahasanya doif, mimpi banyak kan di sini ada, di sini pun ada yang punya mimpi doif kan. Karena apa? Halusinasi ada banyak. Kalau nggak bisa menyaring ya seperti kayak gitu ya, nggak bisa menyaring, jadinya semuanya mimpi diterima, bahkan udah di-up di medsos. Alhamdulillah kalau yang sudah bisa menyaring. Jika mimpi adalah bentuk peringatan langsung, mimpi seperti yang dalam tradisi sufi ulama, peringatan itu bukan untuk dicerna, tapi untuk disadari. Fungsinya bukan untuk dimengerti, tapi untuk menggugah hati dan taubat. Nah, bagaimana sebenarnya tingkat kesabaran penduduk rohani? Apa dan bagaimana? Kita jabarkan dalam tradisi tasawuf. Para ulama termasuk Imam Ghazali, Al-Husyairi, Ibnu Ajibah dan ulama tabi'in, mereka penduduk rohani adalah mereka yang menempuh jalan menuju Allah dengan kesadaran ruh, bukan sekedar melaksanakan syariat, bukan sekedar gitu. Artinya yang ibadah itu, kalau ibadah ritual itu yang kelihatan keseharian, tapi kalau ibadah hati, ruh itu hampir nggak kelihatan. Ruhnya beribadah, termasuk sabar, ikhlas itu nggak kelihatan kan. Kalau Nabi menjabarkan ikhlas itu, kanan ngasih, kiri nggak tahu, lupa. Kalau diungkit-ungkit itu bukan ikhlas lagi. Bahkan yang ikhlas pun masih dites suatu saat. Misalkan ada yang tahu
wah dia sedekah 100 juta tuh sama, tapi yang satu tahu satu orang, padahal dia nggak pernah bilang pun sama sekali kan. Suatu ketika dites Allah juga diuji itu. Jadi diungkapkan kalau si A ini sedekah sekian-sekian. Nah itu hatinya, kalau hatinya bisa tetap ikhlas, itu tingkatan lebih naik ikhlasnya. Ikhlas pun terus diuji. Makanya kalau yang orang ibadah ikhlas itu, jangankan tadinya ikhlas, kemudian diungkap sedikit, berkurang nilai ikhlasnya, diungkap sedikit, berkurang, sampai-sampai keikhlasan itu bisa habis. Jadi tingkatan kesabaran penduduk rohani itu satu, sabar awam. Satu, pertama ya, kita tingkatan dasarnya, yakni tingkatan awam ini menahan diri dari dosa, itu udah biasa kan kita perilaku. Kemudian juga dari hawa nafsu. Ini tingkat dasar kesabaran, tingkat dasar. Menahan juga pembicaraan, maksudnya lidah, mata, tangan, semuanya dari kemaksiatan. Mereka menahan diri dari membalas, misalkan marah, tidak dibalas. Cukup kesabaran, syahwat, menahan ghibah, menahan hal-hal yang membatalkan iman. Ini sabar tingkat awam. Kemudian sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan. Sabar ala al-ta'ah. Yakni menahan diri agar istiqomah. Istiqomah dalam beribadah. Artinya setelah kalau ibadah kesabaran penduduk rohani mencoba berusaha agar ibadah saya itu tidak putus terus menerus, walaupun kecil diusahakan. Misalkan sholat terus bukan meninggalkan sholat, misalkan tadinya sedekah terus menerus, istiqomah dalam hal ibadah walau berat dalam dan melelahkan. Istiqomah dalam tahajud, istiqomah dalam mengikuti kajian-kajian, karena ternyata kan itu semuanya punya nilai di hadapan Allah dan Allah memberi imbalan semuanya. Terus kalau istiqomah itu ini membawa derajat kemuliaan, dan insya Allah menolongnya sebenarnya seperti dari sini. Kalau rutinitas kita yang dalam hal baik dan itu mulia, kita berharap Allah yang akan mempercepat diri kita dan menjadi penduduk insya Allah ya. Kemudian termasuk kalau tadi tahajud, dia sabar bangun malam. Yang malas-malas tentunya ya, ingat bahwasanya ini tadi, ini masuk sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan agar istiqomah dalam ibadah kita. Sabar bangun malam, kemudian puasa sunnah. Nah, ternyata ini semua udah dijalani kan, termasuk menjaga lisan. Menjaga lisan tentu tidak suka mengatai orang lain, ghibah, tidak mudah marah. Lebih kalau kajian Kang Di kemarin 12 menit, lebih banyak diam. Artinya berkata saya cukupnya, kalau enggak perlu aja, kalau perlu aja berkata gitu. Ya. Sabar bangun malam, puasa sunnah, menjaga lisan. Kemudian ini menunjukkan ketaatan. Ini menunjukkan ketaatan bukan karena hawa nafsu, tapi cinta dan penghambaan. Artinya gini ya, ketika itu sudah dijalani, ya kan, misalkan rutinitas tahajud, bangun malam pun punya semangat, punya giro, artinya berlomba. Justru mungkin tadinya jam 3, jam 1 sudah sholat di sini, sudah zikir, lebih banyak mandi, sholat di sini, ibadah. Nah itu ternyata bentuk kecintaan, menghambakan diri kepada Allah. Nah ini maknanya seperti itu. Lebih kuat lagi ya. Dalil Al-Qur'annya yakni Asy-Sajdah 24, mereka bersabar di atas kebenaran hingga Allah
menurunkan kemenangan. Itu kita harapkan tidak? Ya. Sehingga Allah menurunkan kemenangan. Ini ada juga ayat Al-Quran bahwasanya orang-orang yang beriman dan bertakwa serta lurus dalam tauhid, maka Allah akan beri kekuasaan. Ini hampir seimbang, sejalan ayat Al-Quran As-Sajdah 24 dengan ayat yang tersebut tadi. Kemudian ketiga, kalau tadi sabar awam yang satu, yang kedua sabar ketaatan, yang ketiga yakni sabar terhadap musibah atau sabar inda al-bala. Sabar ini menerima cobaan tanpa keluh, tanpa mengeluh, tidak menyalahkan Allah dan tidak putus harapan. Sabar yang seperti ini sabarnya para ahlu mahrifat atau orang-orang yang sudah dekat kepada Allah, mengenal Allah, yang memahami bahwa semua ujian adalah tanzih atau semua ujian ini ada penyucian nafsu kita, penyucian hati kita, membersihkan nafsu yang tidak baik dan membersihkan hati-hati dari kotoran-kotoran sifat-sifat buruk. Nah, seperti kayak gitu. Jadi kalau ada ujian datang ke kita dalam pergerakan ini ya, misalkan ada datang. Nah, ini yang waktunya kita mengkantor, ya kan? Ya kan? Jangan justru hati kita dikotori oleh perilaku kita, dengan perkataan kita, sikap kita. Sikap kita dikotori oleh sikap kita sendiri. Nah, itu ujian. Tetap tenang, ya kan? Dan selalu berharap kepada Allah, bergantung kepada Allah. Dan juga pengharapan ini harus lebih besar, karena semuanya itu pasti ada hikmah dari Allah. Dari hadis Tirmidzi, jika Allah mencintai suatu kaum, pasti Allah mengujinya. Itu tanda kalau ujian datang pasti tanda cinta Allah. Benar nggak kira-kira? Tanda cinta Allah. Makanya ketika ujian datang, jangan cepat-cepat mengambil respon. Tetapi yang poin pertama yang kita ambil yaitu tetap tenang, terus berusaha tidak mengotori hati dengan perilaku, tindakan sok, bahasanya gitu kan, sok bisa mengatasi, itu jauh, itu perbuatan tidak terpuji dari menuntut balasan. Tingkatan ini seorang tidak lagi beribadah karena mengharap surga atau takut neraka. Ini sampai yang mana tingkatan sabar berarti ini tadi? Saya ulang ya, sabar dari menuntut balasan kebaikan ini maksudnya ya. Jadi kalau orang ibadah itu nggak mikir pahala, tidak. Makanya ini tadi sabar menuntut balasan ya, satu tingkatan ini seorang tidak lagi beribadah karena mengharap surga atau takut neraka. Berarti sampai makamnya siapa tadi? Robiatul Adawi, ya, Masya Allah ya. Ibadah tidak menuntut itu sampai ke situ. Ini tingkatan yang ternyata ini ya, Masya Allah. Insya Allah ya, saudara. Ya Allah, izinkan nanti para penduduk penghuni jalan ini sampai pada makam-makam ini ya Allah. Ibadah tapi tidak mengharap surga, tetap berharap. Ia beribadah murni karena benar kan, cinta dan mengenal Allah. Itu makrifat. Ia bersabar atas amalnya, terus beramal sampai kesabaran tingkat tinggi, makamnya tinggi, tanpa mengharapkan imbalan. Ibadah terus ibadah. Ayat Al-Quran Al-Insan ayat 9, kami memberi makan kepadamu karena Allah. Jadi sedekahmu tetap karena Allah. Kami tidak mengharap balasan, enggak.
dan tidak pula ucapan terima kasih. Jadi amal apa itu jangan pernah bilang terima kasih. Ngasih aja, jangan mengharap terima kasih. Misalkan, nah ini tingkatan juga. Misalkan kita ngasih, terus kemudian hati kita, orang itu nggak terima kasih ya. Nah ini kan beda. Akan beda sama orang yang ngasih ditinggal. Udah nggak usah mikir terima kasih. Ini beda, makamnya beda, ya kan? Sangat beda. Kalau kita ngasih sesuatu, kalau nggak membantu sesuatu, masih mengharap terima kasih, kalau nggak balasan dia apa ya? Itu makamnya sangat lebih rendah daripada yang orang-orang yang membantu, udah segitu aja. Bahasanya juga lupa, mengasih juga lupa. Beda makamnya. Al-Insan ayat 9. Kami memberi makan kepadamu karena Allah. Kami tidak mengharap balasan dan tidak pula ucapan terima kasih. Nah terus apa dong? Kemudian tingkat sabar yang kelima, sabar dalam rindu dan syauq. Ini tingkatan sabar para arif billah. Bersabar karena tidak segera bertemu dengan Allah. Mereka tidak mengeluh karena dunia, tapi merindukan hakikat perjumpaan ruhani dengan Allah. Jadi di antara nikmat tertinggi selain surga kan, yakni berjumpa dengan bisa melihat Allah. Itu nikmat tertinggi. Itu nikmat tertinggi dari seluruh nikmat yang diberikan Allah. Jadi nikmat Allah itu misalkan ada 100, satunya itu cuma diturunkan yang di dunia ini. 99-nya ada di akhirat surga itu. Nah, di atas itu yakni orang yang bisa melihat Allah. Nikmat luar biasa daripada isi dunia, isi kenikmatan dunia itu. Penduduk surga paling merindukan melihat Allah. Bahkan kerinduan ini kadang disertai tangis, sunyi dan diam. Diam yang dalam. Ini riwayat para sufi. Di antara mereka ada yang berkata, wahai Tuanku, aku tidak sabar jauh darimu walaupun sesaat. Kemudian sabar dalam keadaan fana dan mahabbah. Ini nomor 6. Ya, ini sabarnya para muqarrabin. Mereka bersabar dalam menerima tajalli. Apa tajalli kemarin? Pancaran nur dari Allah. Jadi kalau pembahasan Kangdi kemarin, tingkatan kita menuju rohani itu pertama itu tajrid, yakni menjauhi dari sifat duniawi semuanya. Kemudian takoli apa? Membersihkan dari hawa nafsu, mengosongkan hawa nafsu. Kemudian tajalli, yakni mengharap nur dari Allah, pencarian cahaya Allah. Ini tingkatan yang paling tinggi. Mereka bersabar dalam menerima tajalli. Makanya para penduduk rohani itu kebanyakan Allah bimbing lewat mimpi, ya kan? Orang-orang mimpinya bagus karena diberi Allah nur, pancaran nur lewat ruh, dibimbing lewat ruh. Bahkan saat dibakar cinta Allah, mereka tetap tenang dan syukur. Dari Abu Yazid Al-Bustami, jika engkau melihat wali, ia tak bergetar oleh dunia, tak bersuara oleh luka, karena hatinya sudah bersama yang dicintai, sudah bersama Allah. Kemudian penutup ya, sabar bagi penduduk rohani adalah perjalanan batin dari satu, menahan diri dari dosa. Kalau kita masih banyak berbuat dosa, ya, jadi tahapan itu harus kita mulai dari sekarang.
menahan diri dari dosa. Kemudian menuju keteguhan dalam taat. Ketaatan kita kepada Allah semakin dikuatkan. Yang tadinya tahajud mungkin masih ada rasa malas. Artinya pas tahajud artinya giroh kita kan kurang. Kita tumbuhkan giroh, semangat. Yang tadinya masih dibangunin, bangun sendiri. Nah, itu mulai tahapan mulai ada giroh. Jangan terus tidur malah nggak dibangunin. Kemudian kalau udah bisa bangun sendiri, banyak ibadah, bantu yang lain, bantu. Ketika ada yang belum bangun, dibangunkan. Anak-anak belum bangun, samperin. Tidak usah menunggu yang suruh dibangunkan, yang suruh bangunkan tugas-tugasnya siapa, nggak perlu, kita bangunkan. Terus begitu bro, perubahan pelan-pelan insya Allah. Jadi amalan-amalan baik itu pasti Allah punya rencana tersendiri. Oh ini si A, ini si B punya peningkatan. Allah punya rencana, pasti Allah punya rencana terbaik. Asal kita berubah pelan-pelan gitu. Jangan ada yang tidak beres. Tadi yang saya sampaikan empati ya, kita tumbuhkan empati. Ada yang tidak beres, dia aja menunggu petugasnya, jangan. Misalkan di musola keramiknya kok kotor terus, sering, nggak usah bilang Pak Musa, ayo kita bantu bersihkan, dipel gitu. Dan kalau udah gitu nggak usah ngomong aja, udah bersihin aja, itu nilai makomnya akan beda. Kita bersihin, kalau bisa tiap hari kita bantu Pak Musa. Amalan-amalan seperti itu Allah pasti punya rencana kalau kita memperbaiki diri. Menahan diri dari dosa menuju keteguhan dalam ketaatan, kemudian hingga mencapai sabar dalam cinta dan rindu kepada Allah. Nah insya Allah kan yang maha tahu. Kalau kita memperbaiki terus, pada saat kita terus berbuat baik, empati kita lebih tumbuh, tapi kok bentuk cinta rindu kepada Allah kok belum, dia tetap harus bersabar. Itu bagian dari tahapan kesabaran tadi, bersabar dalam menunggu takdir Allah, juga bersabar, bagian dari, artinya kesabaran yang mencapai makom yang tinggi. Mereka bersabar bukan karena kuat, tapi karena rasa cukup hanya Allah. Itu artinya qanaah, dan rasa cinta yang tak bisa diganti dengan apapun yang ada dunia ini. Dan ini sudah pasti, kalau orang yang cinta kepada Allah itu duniawi itu serta berasa kecil. Bukan berarti tidak butuh duniawi, tapi dunia itu bukan tujuan, tapi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau ada itu, tapi kalau nggak ada di sifat-sifat materi, ya cukup dekat kepada Allah. Waktunya kurang 15 menit, saya rasa cukup sekian dulu ya. Jadi tadi tingkatan sabar, saya ulang lagi sebentar. Tingkatan sabar penduduk rohani itu pertama sabarnya orang-orang yang awam, ya kan? Yakni menahan. Orang awam itu dasar pada perilakunya menahan diri dari lidah, mata, tangan, hati. Ini baru tingkatan. Mereka menahan diri dari membalas marah. Tapi tahapan itu harus kita lewati juga. Maksudnya kita jalani. Kalau udah itu, insya Allah tahu tahapan keduanya, kita tahu. Menahan diri dari lidah, mata, tangan, hati dari kemaksiatan. Kemudian menahan diri dari membalas marah, dari hawa nafsu, syahwat, ghibah, dan yang hal-hal membatalkan iman. Kemudian sabar dalam ketaatan, yakni menahan diri agar istiqomah dalam ibadah. Sabar bangun malam. Nah ini mulai yang tadi. Terus kesabaran ditingkatkan. Sabar ketiga yaitu sabar terhadap musibah. Menerima cobaan tanpa keluh kesah. Tidak menyalahkan Allah, tidak putus harap.
Karena orang-orang yang begini itu memikir ujian adalah tanzih atau penyucian diri. Kemudian sabar dari menuntut balasan. Sabar ini seorang tidak lagi beribadah karena mengharap, ini yang makom seperti Robiatul Adha, tidak mengharap balasan, baik takut surga, baik nikmat takut neraka, baik nikmat surga. Tidak mengharap itu. Dia beribadah murni karena dia melihat bukan merasakan kecintaan kepada Allah. Ini makom yang tinggi. Semoga kita bisa mencapai dan bersabar atas amal tanpa mengharap imbalan. Kemudian tingkatan kelima yaitu sabar dalam rindu dan syukur. Ini sabarnya para arif dan bila. Ini mereka itu bersabar karena mereka itu bersabar walaupun tidak segera bertemu dengan Allah. Mereka tidak mengeluh, tapi merindukan hakikat perjumpaan rohani itu sendiri. Makanya mungkin dalam kesunyian orang-orang begini itu selalu bertafakur, menangis karena kerinduan. Dalam kesunyian mereka begitu. Kemudian sabar yang keenam itu dalam keadaan mahabbah. Ini yang udah benar-benar berlarut dalam kecintaan. Karena orang-orang yang begini ini mencari pancaran nur Allah, nur ilahi. Ini sudah sampai makom yang paling tinggi ya, sabar ke 6 ini dalam keadaan mahabbah, kecintaan kepada Allah. Saya rasa cukup segini dulu penyampaian saya pengganti mata kuliah Kemdiki. Yani menyampaikan kesabaran untuk rohani tadi dari tingkat-tingkatan kita pelan-pelan, insya Allah ya. Semoga kita bisa sampai. Kalau ada kata-kata saya salah itu dari saya pribadi, kebenaran hak punya Allah. Saya rasa cukup sampai di sini. Berakhir hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.